Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya perusahaan raksasa yang isinya ribuan orang bisa gerak barengan seolah-olah mereka itu satu tubuh? Ini bukan sulap loh, ini adalah tantangan manajemen yang paling mendasar, menyatukan tujuan. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah rahasianya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Coba deh pikirin sejenak di tempat kerja Anda, tujuan siapa yang lebih penting? Tujuan pribadi Anda atau tujuan perusahaan? Nah, di persimpangan inilah letak salah satu dilema terbesar di dunia kerja. Coba kita lihat. Di satu sisi ada Anda. Tujuan Anda mungkin simpel, gaji oke, work-life balance, atau jenjang karir yang jelas. Tapi di sisi lain ada perusahaan dengan ambisi gedenya, profit maksimal, ekspansi pasar, dan jadi nomor satu. Sering banget kan dua kekuatan ini kayak tarik tambang ke arah yang berlawanan. Tapi tenang dulu, tarik tambang ini bukan berarti ada yang salah kok. Ini tuh konflik inti yang wajar terjadi di setiap organisasi. Kuncinya adalah gimana kita bisa memahaminya dulu, baru kita cari solusinya. Untungnya, ada jembatan yang bisa menghubungkan dua kepentingan ini. Perusahaan membangun jembatan ini pakai serangkaian alat, mulai dari struktur, aturan, sampai budaya, yang semuanya kita sebut sebagai sistem pengendalian manajemen. Tujuannya cuma satu, bikin tujuan Anda dan tujuan perusahaan ketemu di tengah jalan. Nah, di jantung sistem ini ada satu tujuan akhir, semacam cawan sucinya dunia manajemen, yang disebut goal congruence atau keselarasan tujuan. Yuk kita gali lebih dalam, apa sih ini sebenarnya? Jadi, apa itu goal congruence? Gampangnya gini, ini adalah kondisi ideal di mana setiap tindakan yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan pribadi Anda, pada saat yang sama ternyata juga ikut mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Jadi Anda menang, perusahaan pun menang. Poin kuncinya di sini nih, ini bukan soal memaksa Anda mengorbankan kepentingan pribadi, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, tujuannya adalah merancang sebuah sistem di mana saat Anda melakukan yang terbaik untuk diri Anda, secara otomatis Anda juga melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Keren kan? Lantas, gimana caranya perusahaan mewujudkan ini di dunia nyata? Mereka pakai dua senjata ampuh. Pertama, ada kekuatan tak kasat mata dari aturan tak tertulis, yaitu faktor informal. Kedua, ada kerangka yang jelas dari cetak biru formal. Mari kita kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang informal dulu. Anggap saja ini sebagai kepribadian atau jiwa dari sebuah organisasi. Ini adalah kekuatan yang nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa dalam membentuk perilaku kita semua. Jadi gini, bahkan sebelum seorang karyawan menginjakkan kaki di kantor, fondasinya tuh udah terbentuk. Nilai-nilai yang dibawa dari luar, kayak etos kerja, loyalitas, atau rasa bangga pada hasil kerja yang bagus, itu semua ikut masuk ke dalam perusahaan. Kalau nilai-nilai ini cocok dengan tujuan perusahaan, wah, separuh pekerjaan udah beres. Tapi tentunya yang paling kuat ya kekuatan dari dalam perusahaan itu sendiri. Budaya organisasi atau bahasa gaulnya cara main di sini, ditambah gaya kepemimpinan atasan dan bahkan obrolan santai di pantry seringkali punya pengaruh yang jauh lebih besar daripada buku panduan perusahaan setebal apapun. Oke, sekarang kita pindah ke senjata kedua, faktor formal. Kalau yang informal tadi itu jiwanya, nah yang formal ini adalah kerangka atau tulangnya organisasi. Ini adalah pagar pembatas yang bisa kita lihat dan rasakan. Mulai dari buku panduan, sistem keamanan pakai password, sampai proses audit. Semua ini dirancang bukan buat ngekang ya, tapi justru untuk memastikan kita semua lari di jalur yang sama menuju garis finish perusahaan. Tapi, dari semua kerangka formal itu, ada satu yang paling fundamental, paling dasar, yaitu struktur organisasi itu sendiri. Cara perusahaan membagi-bagi pekerjaan dan menentukan siapa lapor ke siapa, itulah cetak biru paling kuat yang membentuk perilaku kita sehari-hari. Pertama, ada yang paling klasik nih, struktur fungsional. Semua jagoan marketing kumpul di satu tim, semua ahli keuangan di tim lain. Kelebihannya jelas, efisiensi dan keahliannya jadi makin dalam. Tantangannya, kadang-kadang tiap tim ini jadi kayak negara sendiri-sendiri, kurang komunikasi. Lalu ada struktur unit bisnis. Coba deh bayangin, setiap unit produk itu beroperasi seolah-olah dia perusahaan mini di dalam perusahaan besar. Tujuannya untuk menciptakan kecepatan dan kelincahan. Keputusan bisa diambil lebih cepat, dan tanggung jawab atas untung rugi jadi sangat jelas. Terus, ada juga struktur matriks yang ambisius. Di sini, seorang karyawan bisa punya dua bos. Satu bos fungsional, misalnya kepala marketing, dan satu lagi bos proyek. Tujuannya sih mau dapat efisiensi keahlian sekaligus fleksibilitas proyek, tapi ya gitu, seringkali koordinasinya jadi tantangan tersendiri.
Nah, pertanyaannya, siapa dong yang bertanggung jawab mendesain dan menyeimbangkan semua sistem formal dan informal ini biar bisa jalan bareng? Disinilah peran kunci yang disebut controller tampil ke depan. Jangan salah ya, peran controller itu jauh lebih dari sekedar ngurusin angka. Mereka itu arsitek sekaligus penjaga sistem. Merekalah yang merancang alur informasi, menganalisis kinerja, dan memastikan seluruh mesin organisasi ini terus berjalan mulus menuju tujuan yang sama. Di sini nih letak keunikan dan posisi krusialnya. Dalam struktur unit bisnis, seorang controller seringkali melayani dua tuan. Mereka bantu manajer unit bisnis mencapai target lokalnya, tapi mereka juga punya garis laporan ke controller pusat di kantor pusat. Peran ganda inilah yang jadi lem perekat yang memastikan tujuan unit bisnis nggak melenceng dari tujuan besar perusahaan. Jadi, inilah inti dari semuanya. Pertanyaan, mana yang lebih penting, budaya atau struktur, itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Organisasi terbaik itu tidak memilih salah satu. Mereka itu ibarat konduktor orkestra yang hebat, yang mampu membuat budaya informal dan struktur formal menari bersama dalam harmoni yang sempurna. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Di organisasi Anda, kalau lagi ada konflik, mana yang lebih sering menang? Apa yang tertulis di bagan organisasi, atau apa kata budaya perusahaan? Jawaban Anda bakal mengungkap di mana letak kekuatan yang sesungguhnya di tempat kerja Anda.